harapan dia pasti pupus. Soalnya kan udah nggak ada harapan buat dapat warna biru. Paling dapat warna merah kayak kita. Dapat warna biru, dapat warna biru, dapat warna biru. Sekarang dia mancing sistem dengan cara ucapan. Mustahil dengan cara itu. Bener-bener sia-sia. Gimana cara gue bilang ke mama kalau gue sama sekali nggak dapat warna rumah. Gue pasti ngecewain mama. Hah? Ungu, anakku, dari tadi mama tuh cariin kamu. Kamu kemana aja sih? Mah, aku udah dapat warna rumah nih. Tapi anehnya warna ungu. Setahu aku kan daftarnya cuma warna biru sama merah. Iya, kamu tuh emang dapatnya beda daripada yang lain. Nih kuncinya, mama kasih buat kamu. Wah, sekarang aku beneran punya rumah baru. Yaitu warna ungu, kesukaan aku lagi. Tapi ingat, sebelum masuk kamu harus ketok dulu sebanyak 3 kali. Oh, oke. Apa karena warna rumah gue ungu jadi harus ada peraturan ngetok kayak gitu? Ya udahlah, ikutin aja. Bejir, tanahnya luas banget dan cuma rumah gue yang ada di sini warna ungu. Mencolok banget sih. Kalau gitu gue harus cepat buka pintunya. 3, 2, 1, buka. Gue lupa ketok sebanyak 3 kali. Siapa tutup pintunya? Kamu siapa? Kira-kira peringkat gue di sekolah berapa ya? Semoga aja tinggi. Iya dong nak, kamu harus masuk 3 besar supaya kamu bisa dapat hadiah buat kelulusan nanti. Tapi kenapa nggak muncul-muncul mah? Jangan-jangan aku nggak punya peringkat ya? Mustahil nak, kalau kamu nggak punya peringkat itu namanya kamu nggak sekolah. Tapi nomor peringkatnya beneran nggak muncul mah, aku harus gimana dong? Mungkin kamu harus pancing dengan cara giat belajar. Giat belajar? Ya udah sih, itu kan bukan cara yang susah, jadi aku bakal lakuin mah. Iyalah, kamu kan udah giat juga belajarnya tiap hari. Jadi mama yakin peringkat kamu tuh tinggi. Aku bakal belajar tanpa henti dan gak bakal ngecewain mama. Tasya, lo peringkat berapa tuh? Gue takut banget soalnya gue dapet peringkat 10 nih. Hah? Masuk 10 besar itu bukannya udah bagus ya, Sya? Nyokap gue itu berekspektasi gue dapet peringkat 1. Jadi sesampainya di rumah pasti gue dipukulin. Ya ampun, serem banget. Lapor polisi, Gih. Gak tega lah gue, masa gue laporin orang tua sendiri. Iya sih, bener juga. Berarti mau nggak mau lo harus kasih tahu mereka tentang nilai lo ini. Atau gue sogok bu guru aja ya biar peringkat gue diganti. Ya jangan dong, bisa-bisa nanti kalau ketahuan sama semua orang lo bakal dikeluarin dari sekolah. Dan lebih parahnya lagi, kalau lo pindah sekolah lo nggak bakal diterima di sekolah manapun. Oh, ternyata ini orang yang pelukan sama cowok ganteng itu. Lo ngomongin apa sih? Gue sama sekali nggak ngerti. Mending lo lihat aja video ini. Hah? Sejak kapan gue pelukan sama cowok ini? Perasaan gak pernah deh. Gak usah pura-pura deh lo, mending lo kasih tahu siapa cowok ini. Karena cowok ini mirip banget sama saudara gue. Gak mungkin lah gue pelukan sama kakak lo. Kalau gitu lo peringkat berapa? Gue sih belum dapat peringkat. Ya elah, itu mah pasti karena video pelukan lo ini kesebar. Makanya peringkatnya ditahan. Masa sih kayak gitu? Gue gak terima, gue harus protes. Mau protes gimana pun juga lo gak punya prestasi, jadi lo gak bisa ngeyel. Punyalah, gue kan multi talent, gue bisa dance, nyanyi, baca puisi, banyak deh. Masa gue kalah sih? Maaf Vel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama Tiara, emangnya lo bener pelukan sama saudaranya Tiara? Enggak lah, sebenarnya gue tuh cuma mau manas-manasin Tiara doang. Itu video kan dari AI Marvels, lo tinggal masukin aja fotonya terus dia bakal proses dan bakal jadi deh videonya. Widih, canggih banget ya zaman sekarang, kok gue nggak tahu? Gue harus download aplikasi AI Marvels sekarang juga. Lo kan peringkat 35, ya wajar aja sih kalau nggak tahu soalnya kan peringkat terakhir itu pengetahuannya minim. Lo ngejek gue ya? Untung aja lo bestie gue, kalau nggak udah gue geprek. Serem, kabur. Bu, mungkin peringkat saya lupa di input makanya sampai sekarang belum muncul ya? Loh, kalau nggak muncul itu artinya kamu nggak masuk ke dalam daftar siswa, artinya kamu bukan murid dari sekolah ini. Mana bisa gitu Bu? Kalau kayak gitu kan artinya saya nggak sekolah dong. Ya berarti kamu harus cari sekolah lain, sekolah ini nggak menerima kamu. Tapi Bu, sekolah ini kan sekolah satu-satunya yang ada di kota ini. Jadi gimana? Nggak ada sekolah lain lagi. Ya udah kalau gitu kamu kira-kira aja peringkat kamu dengan cara ngelihat nilai sebelumnya yang pernah kamu dapat. Nilai? Sejauh ini kan saya selalu dapat nilai 100 di sekolah ini Bu. Dan Ibu juga tahu hal itu kan? Berarti peringkat kamu itu tinggi, Vel. Cuman mungkin telat aja munculnya. Wah, Bu Guru udah ngomong gini, berarti gue punya harapan lebih besar kan? Udah fix banget kan kalau gue itu peringkat 1, buktinya aja nilai gue selalu di atas rata-rata, bahkan 100, gak pernah di bawah itu. Kalau gitu udah pasti kan? Oke anak-anak, sekarang waktunya kita absen peringkat. Peringkat 1, saya peringkat 1 Bu. Oke, Dela ya, saya catat. Kalau dia peringkat 1, berarti gue peringkat
Bakal makin kaya kalau gue iri atau senang, iri aja deh. Kamu tenang aja nak, siapapun yang bikin kamu iri bakal mama pitas. Jangan gitu mas, soalnya aku bakal dapetin uang dengan cara bikin orang iri. Hah? Ya udah nih, kamu lihat deh, mama punya cincin baru. Ya lumayan iri sih. Loh, kok nambahnya cuma 100.000? Artinya mama nggak perlu kasih kamu uang jajan lagi kan? Cuman bikin kamu iri aja udah dapetin duit. Tapi jangan sering-sering juga kali mah, karena kan itu nggak bagus buat kesehatan aku. Udah, kamu keluar aja sana di dunia luar, kamu pasti bakal lebih iri sama orang lain. Nggak apa-apa, iri sama dengan banyak uang. Keisha, lo kenapa bengong gitu? Lihat itu deh. Romantis banget ya, mereka berdua cakep banget di drama itu. Wow. Keisha itu sengaja kan bikin gue iri, dia kan tahu gue nggak punya pasangan. Oh, ternyata saldo yang bertambah itu tergantung seberapa iri kita. Lagi seru nonton dramanya, dikit lagi mereka... udah, emang itu cerita apaan sih? Drama Feud the IC. Jadi ceritanya si cowok itu rela ngasih semuanya demi bayar utang cinta 3 kehidupan. Gue aja sampai gak mau berhenti nontonnya karena dia bakal happy ending. Dan pemerannya itu Pailo loh, cakep banget. Gue iri deh lo punya waktu buat nonton sedangkan gue harus belajar terus. Makanya jadi anak tuh jangan ambis, sekali-sekali harus refreshing. Mending nonton Feud. Feli, kamu harus bayar uang sekolahmu karena udah nunggak 100 juta loh. Hah? Kok banyak banget bu? Sekolah ini kan 100 juta per bulan, bagi saya itu sedikit sih. Tapi, oh ya udah bu, saya bayar sekarang. Udah saya transfer ya. Hah? Bukannya kamu nggak punya uang? Mulai sekarang saya bisa ngasilin duit sendiri bu, gampang dengan cara iri aja. Kalau gitu saya bawa kamu ke suatu tempat deh, saya bakal buat kamu iri banget. Ngapain saya ikut ibu? Emang apa keuntungannya bagi saya? Seperti apa kata kamu tadi, saya bakal bantu kamu buat menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat kamu lebih iri. Kalau nggak jelas gini saya nggak mau deh bu. Pokoknya kamu bakal dapat uang yang tak terduga. Yakin mau sia-siain kesempatan emas? Gue ikut pun nggak ada salahnya kan? Coba aja deh. Ya udah deh, saya ikut bu. Mulai sekarang kalian semua harus panggil gue sebagai orang terkaya. Kenapa tiba-tiba gitu, Kay? Kekayaan gue udah 1 miliar, lo nggak punya kan? Lo kok jadi sombong banget sih? Pokoknya mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi, biarin aja lo diasingkan. Ih, lo jahat banget Kay, lihat aja nanti gue bakal balas dendam sama lo. Fail, selanjutnya gue bakal rebut perhatian semua orang dari lo. Nggak nambah karena gue kesel banget sama nih orang, bukan iri. Lihat aja ya, nanti pas gue udah dibantu sama bu guru lo bakal nyesel seumur hidup lo. Gue ingetin lo ya, bu guru tuh nggak pernah baik sama lo, dia tuh selalu jahatin lo. Jangan sok peduli, lo aja mutus tali persahabatan kita. Aduh, bu guru kemana sih? Gue tiba-tiba kehilangan jejaknya nih. Kasian deh nggak punya HP jadi nggak bisa lihat happy endingnya drama Feud the IC. Iya, nggak apa-apa deh lo buat gue iri terus, dan asal lo tahu gue tuh nggak peduli sama omong kosong lo. Aduh, bu guru mana sih? Lo mau kemana? Bu guru mau bawa gue ke suatu tempat dan bakal bikin gue iri, tapi nggak mungkin kan gue ngomong itu ke Tiara. Jangan ikut bu guru, dia bakal bawa lo ke tempat yang berbahaya. Tiara, siapa sih yang bakal percaya sama lo? Lo kan selalu jahatin orang-orang. Tapi kali ini gue serius, kalau lo ikut, lo tuh bakal nyesel. Bu guru itu bakal bantu gue buat dapetin banyak duit dengan cara bikin gue iri. Udah deh, pokoknya kalau lo nggak ngerti, lo diem aja. Nah, itu bu guru. Jangan-jangan bener lagi kalau bu guru mau jebak Feli. Ya ampun, gue harus ikutin dia. Aduh bu, cepet amat, saya capek ngejarnya. Kita udah sampai, kamu buka aja ruangan ini. Hah, ruangan apa nih? Kecil banget bu, dan kayaknya cuma muat saya di dalam. Apapun yang ada di dalamnya bakal bikin kamu iri maksimal. Artinya saya bakal jadi orang kaya nomor 1 di kota ini dan bakal ngalahin Keisha. Ih, cepet buka sebelum terlambat. Oke. 3, 2, 1. Hah, bakal makin kaya kalau gue undang orang atau usir orang. Pilih undang orang nak, udah jelas itu. Tapi kan rumah kita kecil gini mah, gimana mau undang orang? Gak apa-apa, nanti mama hias supaya jadi lebih gede. Udah deh, mending kamu pilih undang orang. Iya udah deh, apa yang dikasih tahu orang tuh harus diikutin kan? Pokoknya semakin bahaya tuh orang, maka uang yang kamu dapat tuh semakin banyak nak. Duh, nggak usah yang bahaya deh, aku takut kalau rumah kita kenapa-napa mah. Kalau gitu undang teman-teman kamu aja, udah pasti mereka baik kan sama kamu. Oke mah, siap, laksanakan. Gue mau undang kalian berdua buat datang ke rumah gue. Emang ada acara apa di rumah lo? Iyalah, harus dikasih tahu dulu, nanti kita malah ketipu. Kok masih belum nambah sih? Oh alah, lo bakal dapat duit kalau ngundang orang. Duitnya tuh bakal didapat kalau orangnya udah setuju. Gue setuju deh, tapi lo janji ya harus beliin gue bakso di kantin. Wah, dapat 100 juta. Kalau gitu gue beliin 100 juga bisa. Ya udah, gue juga setuju, tapi beliin gue ipong. Hah? Ya udah deh, dapat 200 juta masih untung kan gue. Nanti di rumah lo gue bakal obrak-abrik kamar lo biar hidup lo nggak tenang. Nggak apa-apa Ti, itu artinya lo emang sedikit bahaya. Tapi tenang aja, gue udah dapat ganti ruginya. Feli, kenapa lo malah undang musuh lo tapi bestot lo sendiri dilupain, yaitu gue? Iya udah, gue bakal undang lo juga. Mau nggak lo ke rumah gue? Ya jelas mau dong kalau bestot gue ngadain acara. Ya udah, dapatnya cuma 1 juta.
Maksudnya apa, Vel? Itu artinya lo memang berniat baik ke rumah gue, sedangkan Dela 100 juta dan Tiara 200 juta, berbanding jauh kan? Jadi salah gue pengen berbuat baik datang ke rumah lo? Ya enggak sih, cuman gue kesel aja dapatnya sedikit. Ih, harusnya lo hargain gue dong, Vel. Kira-kira undang siapa lagi ya? Hai Non, katanya di rumah lagi ngadain acara ya? Iya bener, tapi saya nggak akan undang bapak karena saya tahu kalau bapak itu orangnya baik. Justru kalau baik harus diundang dong Non. Kalau dipikir-pikir yang gue undang masih sedikit sih. Ya udahlah, boleh buat nambah-nambah. Bapak mau nggak datang ke rumah saya undang. Jelas mau banget, datang jam berapa Non? Ya udah, saya tunggu di rumah saya jam 7 malam ya Pak. Ini kenapa saldonya nggak nambah-nambah? Oh, pasti Non ikut permainan makin kaya tiap ngundang orang kan. Tapi sayangnya saya nggak berniat jahat Non, jadi Non nggak nambah sepeser pun. Hah? Ih, kalau gitu rugi dong. Siapa aja yang udah kamu undang, Nak? Oh, ini beneran rumah kita, Mak. Kok jadi bagus banget ya? Iyalah, karena kamu undang orangnya banyak kan? Iya, Mak. Aku udah undang Keisha,